Judul Hantu Pabrik Gula, Episode 1 Gudang Tua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi kebun tebu, berdiri bangunan tua peninggalan zaman kolonial, pabrik gula Karangjati. Sudah 2 dekade tempat itu ditutup, warga desa enggan mendekat, apalagi saat malam tiba. Katanya di dalam gudangnya, sering terdengar suara mesin tua menyala sendiri, dan jeritan perempuan menangis. Malam itu, pukul 23.45, 3 remaja desa, Dedi, Rina, dan Agus nekat masuk ke area pabrik demi konten horor untuk YouTube. Mereka membawa senter, kamera, dan keberanian setipis daun. Ini dia gudangnya, bisik Agus sambil menyorot bangunan besar penuh debu dan sarang laba-laba. Begitu pintu besi tua itu dibuka, suara berderit nyaring memecah keheningan malam. Bau karat dan gula basi menusuk hidung mereka. Di dalam gudang puluhan karung gula berjejer rapi, tapi semuanya sudah membusuk, ditumbuhi jamur, dan basah seperti pernah terkena darah. Tiba-tiba, "Dengarkan," bisik Rina. Dari sudut belakang gudang terdengar suara samar. "Tolong, jangan tutup pintunya." Ketiganya saling pandang, jantung mereka berdegup kencang. Agus menyenter ke arah suara. "Tak ada apa-apa." Tapi saat kamera Rina menyorot ke sudut yang sama, sosok wanita bergaun putih compang-camping terlihat di layar, berdiri mematung, rambutnya panjang menutupi wajah. Dedi mendekat dengan langkah gemetar. "Siapa kamu?" Sosok itu tak menjawab, tapi perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya hancur, matanya hitam legam dan mulutnya sobek lebar. Suaranya lirih. "Aku terkubur di sini." Tiba-tiba seluruh lampu senter mati. Suasana gelap total. Jeritan terdengar. Kamera terjatuh dan merekam dalam gelap selama 4 menit. Hanya terdengar napas panik dan suara langkah berat seperti diseret. Esok harinya, warga menemukan kamera di depan pabrik, tapi tak ada jejak ketiga remaja itu. Di dalam rekaman terakhir, suara pelan terdengar. "Yang masuk ke gudang ini tidak bisa keluar hidup-hidup." Hantu Pabrik Gula, Episode 2. Jeritan di mesin penggiling. Pagi itu suasana desa Karangjati diliputi kecemasan. 3 remaja, Dedi, Rina, dan Agus tidak pulang sejak malam sebelumnya. Satu-satunya petunjuk hanyalah kamera yang ditemukan di depan pabrik gula tua, merekam kegelapan dan jeritan. Pak Sastro, penjaga kebun tebu sekaligus orang tertua di desa, menatap pabrik dengan mata nanar. Mereka bangunkan yang seharusnya tidur, gumamnya lirih. Sore harinya Pak Lurah, 2 warga, dan seorang ustaz berani masuk ke dalam pabrik untuk mencari para remaja. Di dalam gudang, mereka tidak menemukan jejak, namun ketika melewati ruang mesin penggiling tebu, udara mendadak berubah dingin. Mesin tua berkarat itu mendadak menyala sendiri. Putarannya lambat seperti bernyawa. Di sela suara mesinnya terdengar jeritan wanita panjang menyayat telinga. "Matikan mesinnya," teriak Pak Lurah. Namun mesin tak bisa dihentikan. Malah dari dalam corong penggiling mengalir cairan merah kental seperti darah. Asap putih mengepul dari sela roda mesin, membentuk siluet tubuh wanita bergaun putih. Ustaz membaca doa keras-keras, namun suara jeritan semakin nyaring. "Aku dihancurkan di sini. Tubuhku digiling bersama tebu. Mereka bilang aku aib pabrik ini." Seketika semuanya gelap. Ketika cahaya kembali, semua mesin mati. Tapi di dinding dekat mesin tertulis dengan darah, "Satu dari kalian harus tinggal." Warga panik, namun yang paling mengerikan adalah ketika mereka hendak keluar, Pak Lurah tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah sepatunya, dan suara samar perempuan tertawa lirih dari arah belakang pabrik. Episode 3. Kamar mayat di bawah tanah. Setelah hilangnya Pak Lurah secara misterius di ruang mesin, warga desa Karangjati mulai diliputi ketakutan. Kini bukan hanya mitos pabrik gula itu benar-benar angker. Tapi anehnya, sebagian warga seperti terkena pengaruh halus menjadi pendiam, gelisah, bahkan mulai bermimpi didatangi perempuan bergaun putih yang menangis darah. Pak Sastro, satu-satunya yang mengetahui sejarah kelam pabrik itu, akhirnya bicara. Dulu zaman Belanda, pabrik ini bukan cuma tempat produksi gula, tapi juga tempat penyiksaan. Di bawah tanahnya ada ruang rahasia, kamar mayat. Mendengar itu, Ustaz Hasan, yang sempat ikut tim pencarian sebelumnya, memutuskan menyelidiki bersama 2 pemuda. Desa, Bayu dan Reza, mereka masuk lewat pintu belakang pabrik, tempat lantai tua menganga oleh lubang yang tertutup kayu lapuk. Di baliknya mereka menemukan tangga tua menuju bawah tanah, berbau lembab dan amis. Semakin turun udara makin berat dan gelap. Di dasar tangga, mereka menemukan lorong sempit dengan pintu besi besar yang terukir tulisan kuno Belanda. "Ruangan dilarang dibuka."
Bayu mendorong pintu itu perlahan. Deritanya menembus tulang. Di dalam, tampak sebuah kamar tua berisi ranjang besi, meja operasi berkarat, dan kantong-kantong jenazah yang sebagian telah robek. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Satu kantong jenazah bergerak sendiri. Reza mendekat, membuka perlahan. Isinya, Dedi. Ia masih hidup, tubuhnya pucat, matanya kosong. Dari belakang terdengar suara lirih. Satu sudah kembali. Dua lagi belum. Mereka menoleh. Sosok perempuan bergaun putih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya rusak, tubuhnya menyatu dengan dinding. Seakan berasal dari tempat itu. Ustaz Hasan memulai doa tapi suara wanita itu menggelegar. Aku adalah korban dari pabrik ini. Aku tak akan tenang sebelum ketiga nyawa lengkap. Tiba-tiba lampu padam. Saat menyala lagi, Bayu dan Reza berdiri sendiri. Dedi kembali menghilang. Dan di meja operasi tergeletak sepucuk surat lama bertuliskan darah. Nama aku Sumi. Aku diperkosa mandor lalu dibunuh. Mereka sembunyikan aku di sini. Dan sekarang, waktunya pembalasan. Episode 4, Mandor Setan dan Perjanjian Gula Darah. Malam turun perlahan di desa Karangjati. Setelah penemuan surat berdarah yang mengungkap nama korban, Sumi, misteri pabrik gula mulai terkuak. Tapi satu hal yang belum diketahui. Siapa mandor yang disebut dalam surat itu? Pak Sastro, yang semakin lemah karena usia, akhirnya membuka kisah lama yang selama ini dikubur. Mandor pabrik itu dulu bernama Sukatmo, kejam, haus darah, dan katanya punya perjanjian dengan jin penunggu pabrik. Dia percaya selama ada tumbal jiwa setiap bulan, hasil gula akan melimpah dan pabrik akan berjaya. Ratusan buruh telah jadi korban, termasuk Sumi, gadis muda dari desa sebelah. Ia ditangkap, disiksa, dan akhirnya dibunuh setelah melawan sang mandor. Tubuhnya digiling bersama tebu dan darahnya digunakan untuk mengikat perjanjian gula darah, ritual, hitam untuk menghidupkan pabrik dengan energi, roh penasaran. Kini roh Sumi bangkit karena perjanjian itu telah rusak. Ustaz Hasan, Bayu, dan Reza memutuskan untuk mencari ruang penyimpanan arsip tua pabrik. Mereka yakin ada dokumen ritual asli milik Sukatmo yang bisa menjadi kunci mengakhiri teror. Di lantai 2 bangunan utama, mereka menemukan ruangan kecil tertutup kain hitam. Saat kain itu disingkap, mereka melihat lukisan besar, sosok lelaki tinggi dengan cambang tebal, dan mata merah menyala. Di bawah lukisan tertulis, Sukatmo, penjaga pabrik, pemegang perjanjian darah. Tiba-tiba, darah menetes dari mata lukisan. Reza mendekat. Dan saat itu juga lukisan itu menyemburkan asap hitam, membentuk sosok besar dengan wajah Sukatmo, tapi matanya bolong. Mulutnya penuh gigi setan, dan tangannya menggenggam cambuk berduri. Kalian ganggu pekerjaanku? Kalian akan menggantikan tumbal yang hilang? Seketika Reza terangkat ke udara, matanya membelalak. Tubuhnya terguncang hebat, lalu terhempas ke lantai. Tak sadarkan diri. Bayu dan Ustaz Hasan melarikan diri keluar ruangan, tapi suara cambuk berderak mengejar mereka. Bekas luka muncul di punggung Bayu, meskipun tak ada yang menyentuhnya. Sebelum keluar, mereka sempat menarik satu berkas tua dari rak. Di dalamnya ditemukan catatan asli perjanjian. Jika 3 tumbal gagal diberikan, roh penjaga akan lepas, dan seluruh desa akan menjadi ladang kematian. Malam itu, warga desa mulai kesurupan satu persatu. Mata mereka merah, mulut mereka menggumam. Tumbal belum lengkap. Perjanjian belum ditebus. Pabrik akan hidup kembali. Episode 5, Gula Darah, Desa Berdarah. Desa Karangjati kini bukan lagi tempat biasa. Udara berubah dingin meski siang hari. Langit selalu kelabu. Dan malamnya dari dalam pabrik gula, terdengar bunyi mesin penggiling dan suara jeritan silih berganti. Reza masih tak sadarkan diri. Terbaring dengan tubuh penuh luka cambuk. Di tubuhnya muncul tulisan-tulisan aneh, seperti simbol kuno, bahasa perjanjian gaib. Bayu dan Ustaz Hasan, yang selamat dari ruangan arsip, membawa berkas perjanjian ke rumah Pak Sastro. Di sana mereka mempelajari isi perjanjian. Setiap 30 tahun, 3 jiwa segar harus digiling bersama tebu, darahnya diserap ke tanah pabrik. Jika tidak, penunggu akan membantai siapapun yang menghalangi. Dan kini, 3 jiwa itu belum terpenuhi. Dedi muncul lalu hilang. Rina dan Agus belum ditemukan. Reza hampir jadi korban keempat. Pak Sastro menyarankan solusi terakhir, membakar altar perjanjian di ruang bawah pabrik. Tapi mereka harus menunggu malam Jumat Kliwon, waktu ketika batas alam gaib dan nyata melemah. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Bayu, Ustaz Hasan, dan 3 warga lain, termasuk Bu Narti, janda penjaga pabrik zaman dulu, masuk ke dalam pabrik.
Mereka membawa minyak tanah, ayat suci, dan keberanian yang tersisa. Mereka menuju lorong bawah tanah. Suasana begitu sunyi, seperti napas dunia ditahan. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan altar berdarah, dipenuhi tulang belulang dan kerangka manusia. Di tengahnya ada tongkat Mandor Soekarmo, masih berdiri tegak, seperti menunggu. Ketika mereka hendak menyiram minyak, tiba-tiba suara tawa mengerikan menggema. Sosok Sumi muncul, matanya menangis darah. Di belakangnya, Mandor Soekarmo muncul membawa cambuk api. Kalian ingin menghentikan ini? Maka kalian akan menjadi bagian dari gula berdarah ini. Tanah bergetar, dinding pabrik runtuh sebagian. Dari dalam altar muncul pusaran angin hitam, menyedot satu warga hingga tubuhnya melayang dan terlipat seperti kertas. Bayu melempar api ke altar, ledakan terjadi. Semua tubuh terpental. Teriakan roh-roh terdengar jelas, ribuan. Seolah para korban yang selama ini tersembunyi akhirnya dilepaskan. Keesokan harinya, pabrik hangus. Tak ada lagi suara, tapi hanya Bayu dan Bunarti yang selamat. Reza menghilang, Ustadz Hasan hilang. Rina dan Agus tak pernah ditemukan. Dan yang paling mengerikan, di tanah bekas altar itu, tumbuh tebu baru, tinggi, merah seperti darah. 1 minggu kemudian seseorang lewat depan pabrik tua itu. Ia menemukan sebungkus gula dengan label rusak bertuliskan, "Gula Karangjati, manisnya hingga ke darah."